free dive itu manfaatnya adalah gue benar-benar bisa get away dari kehidupan gue yang hingar-bingar. Gitu selesai manggung, aku pengennya berubah drastis gitu. Sepi, menyendiri, menyepi, menepi, itu adanya di free dive. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, di episode kali ini menarik banget karena kita akan membahas salah satu olahraga yang populer, termasuk di kalangan selebrita loh, yang namanya free diving. Nah, saat ini juga Dr. Ekles sudah berada di pusat latihan diving terdalam se-Asia Tenggara. Dan tentunya ada di Jakarta. Nah, apa itu olahraga free diving? Ikutin Dr. Ekles terus. Nah pemirsa, Dr. Ekles nih udah berubah penampilan nih, udah pakai baju selam kayaknya. Tapi untuk berbincang-bincang mengenai olahraga free dive ini, saya akan bertemu dengan Coach Arif. Oh iya, udah dari sini. Halo Coach. Halo. Terima kasih waktunya, saya Dr. Ekles. Sama-sama. Kita tanya-tanya nih mengenai free dive ya. Silakan. Ini kan salah satu juga olahraga yang lumayan terkenal akhir ini, apalagi di kalangan selebrita. Nah, ini mungkin penasaran pemirsa juga sama saya, Coach. Apa sih yang membedakan free dive ini dengan diving yang lain? Oke, free dive itu ya dengan satu tarikan nafas, ya, tanpa menggunakan alat satupun, cuma hanya masker udah cukup, ya. Oke, ini dengan satu tarikan nafas tanpa alat bantuan berarti ya? Ya. Oh, menarik nih. Oke, Coach, saya sudah siap nih dan saya penasaran. Kita langsung coba? Ya, oke. Oke. Baik, Coach Arif, kita udah ada di dalam kolam. Nah, sebelum melakukan free dive, apa yang harus disiapkan? Oke, yang harus dipersiapkan adalah satu, ini namanya mask, ya, untuk dipakai di buka, ya. Kemudian yang kedua adalah fin, itu perlengkapan dasar yang harus kalian miliki. Kemudian yang perlengkapan lain seperti baju selam itu bisa belakangan menyusul. Ya, yang penting adalah fin, mask, dan satu lagi ketinggalan snorkel. Oke. Ya. Jadi hanya itu aja ya? Ya, betul. Ya, ini yang membedakan olahraga free dive dengan olahraga yang lain. Oke, setelah itu apa, Coach? Kita latihan apa nih yang pertama? Kita coba tahan napas ya. Boleh. Ya. Bisa. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah relax. Relax. Ya. Kedua, kita lakukan satu tarikan napas. Ya, gimana caranya? Dengan mengembungkan perut. Kemudian kedua dengan mengembungkan dada. Setelah itu tahan napasnya, baru lakukan menyelam mukanya ke bawah. Dan ini namanya static apnea. Baik. Alasannya kenapa? Karena di sini ada otot diafragma untuk membantu kita bisa memperluas kita punya kapasitas paru-paru. Oke. Baik, kita coba ya, Coach ya. Oke, kita coba. Kita udah selesai statik, kita pakai pinnya. Oke. Ya. Oke. Nextnya kita coba untuk tahan napas, Ya. Sambil melakukan duck dive. Ya. Jadi kita finish dulu sebentar, finish, 1, 2, 3, tumpukin badannya, baru ke dalam. ya, slow, tumpukin badannya, baru angkat kakinya, supaya kita turun ke bawah. Oh. Ya. Jangan lupa ada satu teknik yang harus kita lakukan adalah head molars. Sebelum kita melakukan penyelaman, head molars terlebih dahulu.
Tujuannya apa? Untuk menyesuaikan tekanan kita ketika dengan di bawah air. Oke? Coba tes mulai. Dorong kayak buang timbus. Berasa ringannya? Ya. Bagus. Oke. Good. Ya. Kita coba ya. Iya, wah, coach. Ternyata luar biasa ya pengalaman. Memang pada waktu awal kalau memang lagi tegang, kayak butuh proses ya, kayak susah gimana gitu ya. Perlu proses. Tapi setelah relax ternyata mengasihkan ya. Memang harus relax ya, coach. Betul, harus relax. Oke, nah coach, dengar-dengar nih ada ini ya, kakak slang katanya yang lagi. Oh iya. Ini ya, Boleh, coba ya. ya. Kita ini samperin ya. Temuin. Ayo. Oke. Apakah bisa memencet jerawat? Memang tidak disarankan memencet jerawat secara langsung. Karena kita tidak sadar, tangan kita misalnya kotor. Setelah kita pencet malah lebih infeksi. Kedua, jaringan sekitar jerawatnya, karena permukaan jari kita kan kita pencet-pencet tuh bisa ikut rusak. Alhasil bekasnya lebih besar biasanya. Itu banyak pasien yang mengeluh kenapa setelah memencet jerawat bekasnya lebih gede. Yang ketiga, kalau misalnya pun nggak keluar dengan maksimal, biasanya jerawat dari kecil lebih besar lagi. Jadi memang tidak disarankan. Nah, saran saya, cegahlah supaya jerawat itu tumbuh. Misalnya, dengan lifestyle yang baik, tidur cukup, kurangi makanan-makanan yang berlemak dan tinggi gula, kurangi stres, olahraga, dan sebagainya. Terus kebiasaan yang baik seperti rajin cuci muka 2-3 kali sehari. Nah, jika sudah terlanjur ada jerawat, pakailah daily skincare rutin yang untuk memang khusus jerawat. Yang biasanya isinya ada salicylic acid, tea tree, dan sebagainya. Jika keadaan berlanjut bisa ke dokter karena biasanya dokter akan memberikan antibiotik ataupun bisa melakukan treatment seperti laser, peeling, injeksi jerawat dan sebagainya. Semoga menjawab. Dapatkan perawatan terbaik untuk menghilangkan bintik hitam, meratakan warna kulit, dan membuat kulit jadi halus berseri, aman, dan tanpa downtime. Hanya Rp149.000 sekali treatment. Keren. Salam hormat, Bang Kakak. Halo. Ya, saya Dr. Ekles. Kita ganggu sebentar ya. Oke. Wah, saya sudah bersama di The Legend musik Indonesia nih, Bang Kakak Slang nih. Sahabat Jason juga ya, tadi udah diminta sama Pak Sarif. Ini kan olahraga free dive ya. Ya, akhir-akhir ini lagi populer nih di kalian termasuk kalangan selebritas nih. Bang Kakak dari kapan nih? Aku, Iya.
mau cerita panjang kan cerita pendek aja ya. Jadi dulu pas COVID, alhamdulillah nggak ada kerjaan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada kerjaan. Akhirnya aku kontak Coach Jason karena ini adalah sebuah mimpi yang ketahan sekitar 5 tahun berturut-turut gitu loh. Oke. Jadi udah tahu sebenarnya freedive. Udah tahu. Aku kan anak scuba, terus tiba-tiba pengen belajar sama Coach Jason, cuman tertunda terus gara-gara takut. Cuman pas COVID mau nggak mau kebetulan nggak ada kerjaan, akhirnya Coach Jason ajarin gue. Mengisi juga waktu luang yang tentunya yang positif ya. Dan kenapa tertarik freedive? Freedive karena aku scuba diver, sering ke tempat-tempat yang ternyata nggak punya fasilitas dive center, tanki, nggak punya tabung. Kalau aku trip kayak seperti itu, terus nggak ada alat, gimana caranya ya? Freedive aja. Freedive kan nggak butuh alat apa-apa, benar-benar sama badan kita ya. Dan terdalam nih udah berapa meter nih? Kalau kalau aku kan license-nya tuh advance tuh 30-an. Tapi udah luar biasa. Saya tadi aja baru coba mau 2 meter, 3 meter, butuh proses ya. Masih panjang. Sabar. Ayo kita ke 2 meter lagi. 2 meter. Ya, Pak Jason, Koralip kita ini ya. Ayo. Coba dive gua. Pengalaman bareng Bang Kakak nih. Ayo. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Bang Kakak Sleng, The Legend musik Indonesia. Coba Coach Jason ya, The Legend Diving. Nah, Bang Kakak kan sering juga diving yang lainnya. Apa yang dirasa berbeda dengan freedive? Dengan freedive? Ayo. Iya, kalau freedive itu kita benar-benar ngandelin badan kita. Bukan alat ya? Nggak sama sekali nggak ada bantuan dari alat. Dan itu sebetulnya sama prinsip bernyanyi. Prinsip penyanyi itu kan nggak pakai alat, nggak ada gitarnya, nggak ada. Jadi dia pakai organnya adalah tuh tenggorokannya, muscle-nya. Sama freedive juga gitu. Kita mencoba untuk masuk ke dalam air pakai tubuh kita doang. Dan pengaruh nggak ke bernyanyi? Maksudnya dengan sering freedive, karena kan pernafasan, latihan pernafasan. Pengaruh banget. Ternyata diafragma aku jadi lebih tahu dipakai kapan, lebih ngerti dan lebih enak jadinya. Yang tadinya diafragma tuh, ya aku nyanyi secara muscle memory doang kan. Tapi kalau sekarang lebih tahu kan, di diafragma tuh nafas nyanyi sama nafas ngomong kan beda kan. Dia tuh lebih sedikit keluarinnya kan. Nah kalau kita terlatih freedive yang yang basically nahan nafas, itu akan lebih enak. Jadi berefek lah ya. Efek banget. Oke, ke Coach Jason. Ya. Memang olahraga freedive ini kan semakin digemari saya lihat ya. Gitu. Tapi di Indonesia sejak katanya 2018 ya semakin dikenal. Naiknya sih mulai 2015. Oh, 2015. Waktu itu mulai berkembangnya. Nah, jadi waktu saya di 2012 kebetulan instruktur pertama, jadi itu masih agak sulit untuk ngembanginnya. Oh, jadi Coach Jason ini instruktur pertama di Indonesia. Ya. Oke. Cuman setelah ada beberapa instruktur scuba untuk mencoba freedive, nah di situ saya mulai terbantu mereka membuka kalau tuh freedive tuh beda dengan scuba diving. Nah, di sini barulah mulai kesebar, mulai banyak orang penasaran dengan kita bikin kompetisi tiap tahun, mulai lagi orang tuh banyak antusiasnya untuk mencoba. Oke, dan menarik banget. Kulit glowing itu bukan cuma dari skincare saja. Makanan dan minuman memegang peranan penting loh. Yang pertama adalah faktor makanan. Jika kamu banyak mengkonsumsi manis ataupun lemak jenuh, bisa menyebabkan komedoan. Alhasil bisa jerawatan loh. Yang kedua adalah faktor asupan cairan. Ini wajib loh. Karena kalau kita kurang cairan bisa menyebabkan dehidrasi dan kulit menjadi kering. Itu sebabnya disarankan minum yang cukup ya.
minimal 8 gelas sehari. Ingat, memakai skincare itu sangat penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah dari dalam lewat makan dan minum kamu loh. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment. Bang Kakak, ini kalau nyanyi kan udah luar biasa ya. Tapi olahraga freedive ini ada kesulitan nggak? Saya aja tadi 3 meter udah lumayan tegang kali ya. Telinga udah gimana gitu. Kalau dalam kasus aku, karena aku udah sebelum belajar freedive itu aku udah scuba lama gitu. Kayaknya ya, aku nggak tahu teorinya bener atau nggak. Tapi kayaknya aku terbantu. Kalau benar lulus, enggak turun. Ada terbantu. Tapi semua di freedive itu bisa dipelajari. Bisa dipelajarin karena ini olahraga, kalau menurut aku ya, nanti tanya sama coach juga. Jadi ini olahraga yang sulit sebenarnya, berat gitu. Karena kita harus kenal badan kita gitu. Tapi bisa dipelajari. Tapi begitu lo belajar tentang freedive, lo akan gampang banget ketemu air. It's so easy, maksudnya nggak ada takut, hilang tuh yang tadinya trauma gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya benar ya, Coach? Kurang lebih ya, seperti itu. Memang awal-awal, tapi memang semua kan butuh latihan ya. Yap. Tapi memang dengan kakak yang sudah pengalaman di scuba diving, Ya. karena saya juga banyak ngajarin orang scuba, nggak semua orang yang punya pengalaman udah lama di scuba mereka bisa mudah mengikuti freedive karena kita ada teknik-teknik yang sedikit berbeda. Nah, terutama itu di equalize-nya. Benar. Ya, Equalize ya, yang harus sering ya. betul. Tapi dokter nggak dapet di situ. Ada. Ada. Equalize. Beruntung. Nah, kebetulan waktu ngajar kakak di awal, karena dia secara natural equalize-nya udah lancar dan itu yang bisa digunakan di freedive, akhirnya dia cukup Bisa mudah beradaptasi melewatinya. Ya, cukup cepat jadinya. Ya. Nah, untuk yang belum, nah itulah mereka butuh waktu untuk adaptasi lagi, berulang-ulang lagi. Ya. Oke, saya kembali lagi ke Bang Kakak. Manfaat yang dirasakan sehari-hari gimana? Kan ini latihan pernapasan, apa ya, penyegaran mungkin ya. Apa yang dirasakan Bang? Kalau gua kan hidup gua kan pinjamnya ingar-bingar kan ya. Dulu kenapa gue belajar scuba diving? Karena gue pengen keluar dari itu. Cuman di scuba masih suka denger gitu. bubbles kan. Masih ada tetap bunyi gitu. bunyi, ya? Di freedive itu manfaatnya adalah gue benar-benar bisa get away dari kehidupan gue yang hingar-bingar. Kalau freedive tuh nggak denger, cuman suara di otak lo aja bahwa habis napas lo mau habis tuh, cepet naik gitu. Itu suara-suara diri sendiri gitu. lebih hening. Lebih. Betul apa ya? Lebih latihan juga Peaceful, konsentrasi, silent. peaceful. Ya. Asik gitu. Nah, jadi di samping fisik secara psikis ya. Sikit. Bener ya? Bener nggak, Coach? Betul. Secara psikis juga berpengaruh ya. Pengaruh banget. Pokoknya ini tense, semua tense. Aku butuh itu untuk kehidupanku karena begitu selesai manggung, aku pengennya berubah drastis gitu. Sepi, menyendiri, menyepi, menepi, itu adanya di freedive. Oh, nah ini mungkin menjadi salah satu pilihan bagi pemirsa, apalagi yang sudah sibuk dengan hingar-bingar, yang pingin keadaan yang silent, sepi, menenangkan pikiran. Olahraga freedive jadi salah satu pilihan ya, benar ya? Oke, Bang Kakak, saya kembali ke Bang Kakak. Ini mungkin pemirsa dan saya juga ikuti terus juga kan Bang Kakak ya, yang sekarang sudah memang aktivitas lebih ke apa ya, healthy lifestyle ya, dari dulu maaf agak merokok ya. Sekarang udah stop. Dulu semuanya pokoknya ya, semuanya dicoba ya. Kenapa perbedaannya dengan sekarang sehari-hari? Kalau enggak, sebetulnya kalau yang lain-lain itu aku tinggalin karena udah badan udah nggak mampu keep up gitu. Terus seiring umur kan. Saya pernah coba lagi ngerokok udah nggak bisa. Mencoba minum lagi badan udah nggak mau. Emang nggak bisa gitu. Jadi emang ya
bagus lah gitu kan. Ya. Jadi udah udah berubah dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan otomatis olahraga salah satunya free dive ya. Iyalah, itu juga akhirnya kebutuhanku untuk perform olahraga free dive kan olahraga berat menurutku ya. Jadi aku pikir kalau seminggu sekali aku free dive terus yang lain aku cardio aku tetap dilakukan. Yang penting olahraga ya. Itu badannya masih ini ya, tetap fit ya. Insya Allah. 25 tahun ya, berarti ya sekarang ya umur 25 ya. Tahu aja dokter. Mister nih dokter. Dapat tanda tangan habis ini ya. Oke, Coach terakhir nih, bagi pemirsa mungkin yang ingin mencoba free dive, apa mungkin tips-tipsnya dari Coach? Yang pertama sih dibutuhkan niat ya. Karena basically free dive itu susah-susah gampang. Tapi kalau mereka niat, ya udah mereka pasti lebih punya guts untuk melakukannya. And then dibutuhkan kayak ketenangan diri. Kalau mereka tenang, semua prosesnya bisa lebih lancar. Ya. Hopefully ini juga sehat untuk diri kalian masing-masing untuk melatih mental dan fisik kalian. Oke. Yang paling penting niat ya. Yes. Karena ini bisa dipelajari. Bisa ya? Bisa. Oke. Bang Kakak, mungkin ajakan juga masyarakat untuk selalu healthy lifestyle, gaya hidup sehat gimana nih? Iya. Aku juga lagi belajar untuk menuju hidup sehat lah ya. Maksudnya banyak yang udah aku kurangin, asupan yang nggak saya butuhkan saya nggak konsumsi. Dari makanan, dari minum segala macam. Karena investasi yang paling menguntungkan buat aku adalah investasi terhadap diri kita sendiri, badan. Begitu badan lo lemah nggak bisa apa-apa, jangankan nyari duit, iya sih. Keluar rumah buka pintu aja tangan lo osteoporosis, amit-amit kan gitu. Jadi investasilah sebanyak-banyaknya di tubuh lo untuk belajar terus berubah jadi hidup sehat. Ya. Setuju banget. Investasi ke diri sendiri, ke badan kita itu yang terpenting. Ya. Jangan investasi yang lain boleh juga sih. Tapi yang pertama adalah ingat investasi badan supaya tetap sehat. Ya. Bang Kakak, terakhir nih, ini request Dr. Ekles pasti juga request para pemirsa di rumah ini closing nih. Gitu ya? Mungkin bisa nyanyiin dong 2 bait, 2 album juga nggak masalah sih. Oke, silakan Bang Kakak. Wir. Ku tak bisa jauh dari TV One. Keren banget, merinding loh. Oke, terima kasih Bang Kakak, sukses selalu. Coach Jason juga. Ya, sama. Oke pemirsa, jangan lupa tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Clinic sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.